Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di hari pertama bulan November, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk mengisi waktu sore kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tunaikan dan apa yang sudah kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan hingga nanti bertemu dengan ajal kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, barangkali ini malam yang baru bagi saya, istimewa nih. Tumben pengajiannya ada snack. Nih, apa ada yang tasyakuran apa gimana? Oh, abis isya ada kebuli. Oh gitu, berarti saya. Oh, kapan-kapan. Kalau abis isya ada kebuli, saya WA istri dulu nih, biar suruh makan duluan, jangan nungguin. Ini tasyakuran siapa? Bang Turmuzi. Ente tasyakuran. Oh gitu. Kirain tasyakuran. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang fase pembangunan masyarakat madani. Ustaz dapat juga? Oh. Enggak, biasanya Ustaz kalau nggak dapatnya gedean dikit, gitu biasanya. Baik. Pada fase pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah langkah yang sangat fundamental, langkah yang sangat mendasar di dalam membina masyarakat Madinah. Dan tentunya masyarakat Madinah adalah masyarakat yang baru. Baru dalam artian adalah secara kultural, baru secara komponen masyarakatnya, baru secara kondisionalnya, baru secara kemajemukannya, dan tentunya juga baru secara latar belakang. Oleh karenanya, beberapa pekan yang lalu kita membicarakan bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan tiga masyarakat, kaum muslimin, bangsa Quraisy dalam kejahiliannya, agama berhala, menyembah sesembahan selain Allah, mereka mempersekutukan Allah, dan ada lagi bangsa Yahudi, yang dimana Yahudi itu sudah kita bahas hampir lebih dari 2 minggu, dan itu kita bahas bersamaan dengan pecahnya invasi yang dilakukan oleh Zionis Israel kembali membalas serangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Ma'asyiral muslimin, bersamaan dengan itu, setelah kita mengenal tentang masyarakat yang berada di sekeliling Rasulullah, masyarakat Islam, kaum muslimin, masyarakat yang masih beragama dengan agamanya orang-orang Quraisy, yaitu penyembah berhala. Yang ketiga adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian kondisi para sahabat dan Rasulullah SAW ketika mereka memasuki kota Madinah ini
itu tidak serta-merta menjadikan orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy itu tenang, enggak. Ketika mereka berhijrah dulu yang pernah kita bahas, ketika orang-orang Quraisy kemudian tahu bahwasanya masyarakat Yathrib yang pada akhirnya nanti akan berganti menjadi Al-Madinah, ketika mereka tahu bahwasanya orang-orang suku Aus dan Khazraj, kedua suku besar di Madinah itu, yang akan memberikan advokasi, bahasanya begitu, atau bahasa politiknya sekarang suaka. Dan itu setelah Rasulullah mencoba untuk mencari tempat hijrah selain Madinah. Kita tahu pernah membahas tentang beliau mencoba hijrah ke Taif, beliau pernah mencoba hijrah ke negeri Habasyah, tetapi tidak mampu, tidak berhasil. Dan disinilah pelajarannya bagaimana ketika kita berdakwah, kita tetap berusaha, kita tetap mencoba. Ini bagi para pecinta Manchester United yang kemarin dibantai 3-0 sama Manchester City. Mohon maaf nih, karena saya juga tahu saya berbicara di masjidnya Manchester City, karpetnya warna biru. Kalau MU pasti kan merah. Ya. Ante Bang Doni apa? Ante. Oh, Persija ya. Itu kalau bagi para pendukung Citizen gitu ya, Citizen dan setan merah. Oh, setan udah setan merah lah ya. Pendukung MU dan Manchester City, kalau dia tahu bakalan menang 3-0, mungkin kata pendukung Manchester City, dari tadi aja udah menang, kagak usah pakai lomba dulu gitu. Atau juga Manchester United, enggak, mereka juga tidak akan mengatakan tahu gini nggak usah main, udah tahu kalah. Tetapi adalah unsur usahanya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ibaratnya seorang pedagang yang membuka toko dari jam 7 sampai jam 3, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang nggak ada pembeli, sepi itu toko. Pas giliran jam 2 sampai jam 3 pedagang rame. Bahkan omsetnya alhamdulillah dapat itu hari 1 juta. Ini kata pedagang yang kurang tawakal, tidak memahami tentang bagaimana konsepnya berikhtiar. Dia akan mengatakan begini, tahu gitu mau buka toko jam 12 aja, jam 7 bisa tidur sampai zuhur, bisa enak di rumah. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Allah ingin melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau berupaya pergi ke Habasyah, mengutus para sahabatnya. Beliau pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah, tetapi ternyata tidak menemukan jalan menuju ke sana. Hingga kemudian dakwah menemukan satu tempat yang disebut dengan Yathrib, yang kemudian masyarakatnya disebut dengan julukan Al-Ansor, dari kata Nasrun, pertolongan. Al-Ansor dari kata Ansori, Ansor Nasirun, Ansor orang yang menolong. Dan bahkan mudah-mudahan Allah jaga sampai hari kiamat, orang-orang Madinah akan selalu memiliki hati yang seperti nenek moyangnya dahulu. Saya sering menceritakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kebaikan orang Madinah itu dahsyatnya luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini bisa pergi haji dan selamat menikmati kalau pergi haji. Bahkan kalau di Madinah, nikmatilah berada di sekitaran Masjid Nabawi, bertemu dengan orang Madinah yang akhlaknya indah luar biasa. Masya Allah, saya terlalu sempit waktunya kalau saya ceritakan bagaimana orang Madinah itu bahkan memiliki dalam tanda kutip keanehan luar biasa dalam berbuat baik kepada masyarakat, luar biasa. Dan Madinah itu ketika menjadi tempat datangnya Rasulullah SAW, ternyata orang-orang kafir Quraisy ini kemudian tidak serta-merta menerima, senang, bahagia setelah Rasulullah keluar dari kampung halamannya. Enggak, mereka enggak senang, mereka enggak bahagia. Mereka justru semakin bersemangat.
hartanya sudah ditinggalkan, rumahnya sudah ditinggalkan, tanah kampung halamannya sudah ditinggalkan, bahkan sebagian besar keluarganya sudah terpecah. Kata Quraisy, ini saatnya kita akan menumpas Muhammad dan pasukannya dan para pengikutnya, para sahabatnya. Nanti kita akan berkembang. Perjalanan kisah ini kalau dilihat-lihat udah hampir setengah nih. Kita udah ada setahun saat ya? Udah ada setahun lebih ya? 2021 ya mulai, 2022. Ini udah hampir setengah nih, mudah-mudahan kita bisa khatamkan. Itu nanti kita akan melihat bagaimana konspirasi. Nah ini konspirasi nih, bahasa konspirasi. Akan ada konspirasi antara orang-orang kafir Quraisy bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu dulu pernah terlibat dalam perjanjian. Dengan siapa? Dengan kaum muslimin, wabil khusus dengan Rasulullah SAW. Oleh karenanya perang Khaybar itu terjadi bermula dari pengkhianatan yang pernah melibatkan orang Yahudi. Orang Yahudi saat itu berjanji dengan kaum muslimin, bisa dibilang bersekutu, tidak akan bersekongkol dengan siapapun untuk menyerang Madinah. Tetapi di antara 3 suku ada satu suku yang kemudian mereka berkhianat. Suku apa itu nanti kita akan bahas. Mereka berkhianat. Oleh karenanya diangkat kisahnya di dalam surat Al-Hasyr ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Dan ini persis seperti yang terjadi pada hari ini di Palestina. Persis, Pak. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Orang-orang Yahudi sekarang lebih memilih menghancurkan rumahnya dengan diri sendiri. Ini orang-orang Yahudi di sekitaran Tel Aviv itu sekarang berupaya rumahnya dihancurin sendiri daripada kena bomnya Hamas. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Saking gengsinya, nggak mau kalau dia rumahnya hancur gara-gara roket Hamas. Dan ini makin dahsyat nih. Gaza makin dahsyat. Saya katakan lagi bahwasanya orang-orang di Gaza ini orang-orang pilihan. Nggak ada yang mengatakan bahwasanya Gaza ini tidak ada dalam Al-Quran. Ada. Mereka ini adalah al-murabituna li Masjidil Aqsa, orang yang menjaga. Di tepi barat sudah menipis, Ramallah menipis. Dan kembali kepada pembahasan kita 2-3 pekan lalu, orang Yahudi ini udah dibahas nih oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Beliau tentunya menukil dari kitab-kitab yang zaman dahulu, Sirah Ibnu Hisham dan sirah-sirah lainnya, Ibnu Ishaq. Orang Yahudi itu punya karakter begitu. Pertama di antaranya yang pernah kita bahas, mereka menganggap ras selain mereka ini adalah ras yang layak ditindas. Bukan hanya Islam, siapapun dia selain Yahudi akan ditindas. Yang kedua, harta siapapun selain harta Yahudi itu halal. Wah, ini ngeri juga, Pak. Oleh karenanya apa yang terjadi di tanah Palestina dari sejak 74 tahun yang lalu itu adalah murni penjajahan. Dan saya ulangi lagi, ini adalah hasil dari buah kerjasama yang apik antara 2 negara Eropa, yaitu Inggris dan Prancis, yang mencoba meminimalisir atau membatasi persoalan mereka dengan bangsa Yahudi. Akhirnya dicariin nih orang-orang Yahudi dari Austria, orang-orang Yahudi dari Polandia, dicari tempat supaya mengakomodir permasalahan. Udah jangan kemana-mana, jangan bikin masalah di Eropa lagi, kita cariin tanah. Tanahnya di mana? Tanahnya dicarilah daerah negeri Syam. Dan ini memang sesuai dengan prediksi Allah.
bahwasanya nanti akhir kiamat akan terjadi sebuah perang besar di mana orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi di dalam darat, di daratan. La taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang muslim itu memerangi. Di sini para ahli hadis mengatakan hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Berarti posisi kaum muslimin menguat. Kalau posisinya Yahudi yang kuat, Rasulullah akan mengatakan hatta yuqatilul yahud al muslimin. Berarti selama ini 74 tahun mereka kuat nih, 76 tahun, 74 tahun mereka kuat Yahudi. Sekarang mereka mulai melemah, kocar kacir, Pak. Kemarin tersebar tuh di Twitter, itu fresh from the oven. Fresh, baru keluar dari oven, resmi. Beberapa jenderal Amerika mengundurkan diri dari jabatannya. Jenderal mundur ketika mereka tahu bahwasanya mereka itu ditipu oleh pemerintahnya sendiri yang mengatakan mereka dikirim ke Israel untuk menjaga warga sipil Israel, bukan untuk perang darat di jalur Gaza. Hari pertama mereka standby di Gaza itu melakukan serangan kemarin, itu banyak yang pulang kocar kacir. Nggak apa-apa dah, pensiun dini, udah nggak kuat. Hari pertama, Pak, seorang pejuang Hamas menceritakan di berita yang disiarkan oleh Al Jazeera itu, ketika dia sedang berhadapan dengan tank, cuma membawa senjata yang mungkin ya nggak sebanding. Ketika ada kepikiran untuk lari dari tank itu, ada suara yang berbisik dari belakang dan mengatakan, irmi ya Abdullah, irmi ya Abdullah, tembaklah wahai hamba Allah. Ketika dia melihat ke belakang, ada seorang dengan tubuh yang kekar, berbaju putih besar, tetapi tembakannya itu bersama teman-teman yang lainnya bisa meluluh lantakan sebuah tank. Dan ini bukan kisah fiktif yang terjadi pada peperangan-peperangan zaman dulu. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Dulu para sahabat di perang Badar 300 melawan 1000. Kalau sekarang anak STM mau tawuran, ngukur-ngukur berapa ya Metro Mini? 1. Oh, kita juga 1. Tapi kalau lawannya 2 Metro Mini, yang mau ngelawan 1 Metro Mini, pulang aja dah. Nggak bisa, Pak. Tetapi dulu para sahabat, idz tastaghitsuna rabbakum, saking mepetnya, udah nggak ada lagi tempat bertawakal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum anni mumiddukum, saya bantu kalian bi alfim minal malaikati musawwimin, dengan 1000 pasukan yang berbaris. Ada satu cuplikan di Twitter itu, Hamas cuma ngelawan dengan drone. Hamas cuma ngelawan dengan drone. Drone-nya terbang, di atasnya dijatuhin gitu tuh, cus, boom. Itu satu tank keluar udah kayak curut, kemana-mana tuh. Kalau kita kan ada semut di rumah, tinggal pakai itu dong tuh, dilingkerin pakai kapur bagus, set, udah nggak bisa kemana-mana tuh. Bingung, Pak. Dan itu sekali lagi saya ulangi, di dalam surat Al-Hasyr itu Allah mengatakan orang-orang Yahudi itu adalah orang paling pengecut, paling penakut. Jadi jangan pernah percaya mengatakan mereka itu adalah kekuatan militer terkuat di dunia. Waduh, mungkin secara aset militer iya, persenjataan paling kuat, paling lengkap, bisa jadi. Tapi kalau urusan mati, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika kita takut, sedih, hati kita bahkan merasa dalam tanda kutip jijik ngelihat video-video dari jalur Gaza, Bapak tutup itu video, tutup aja, Pak, tutup, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton. Tapi Bapak lihat bagaimana mereka di Tel Aviv yang kocar kacir. Mungkin itu yang Bapak lebih seneng. Kalau Bapak nggak tega ngelihat anak bayi yang kakinya terputus, mungkin kalau Bapak nggak tega ngelihat seorang bayi matanya buta gara-gara fosfor yang digunakan oleh Zionis Israel pada hari ini, Bapak tutup itu video, tutup aja, nggak usah dilihat, Pak.
Bapak mungkin gak tega ngelihat seorang ibu memeluk bayinya yang sudah mati, Bapak tutup saja. Kalau mungkin hati kita gak tega seperti itu. Tetapi kita harus tahu, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka orang-orang yang di Palestina terluka puluhan tahun, 74 tahun Pak. Kisah di Jenin, di Jadullah, distrik-distrik, anak kecil dengan tas ranselnya tahun 2011 mau berangkat sekolah, tidak membawa bom, hanya berisikan buku, botol minuman. Dia berangkat dari rumahnya dengan sekotak sarapan. Apa dosanya anak kecil ditembak dari jarak cuma kurang dari 1 meter dengan tuduhan dia membawa bom? SOP militer mana, SOP polisian mana yang bisa mengatakan itu anak membawa bom? Mestinya kan harus disterilkan dulu. Ini anak mau berangkat sekolah ditembak Pak. Udah ditembak, dibuka, diperiksa, nggak ada apa-apa Pak. Irak 2000 berapa ya? 2002 invasi Amerika habis-habisan. Dinyatakan Irak memiliki senjata nuklir pemusnah, senjata pemusnah massal, nuklir senjata pemusnah massal. Habis Irak Pak. Kocar kacir, lebih daripada 1 juta jiwa hilang begitu saja nyawanya. George Bush setelah itu mengatakan kami tidak menemukan senjata itu. Mana tanggung jawab mereka? Tidak ada satupun orang yang mengatakan Amerika telah melakukan tindakan terorisme. Tidak ada. Oleh karenanya ini persoalan jangan pernah dipandang dari satu sisi. Kita nggak suka atau tidak suka. Ini bukan persoalan antara orang Arab dengan orang Israel, bukan. Tetapi ini persoalan minimal kita memandangnya sebagai persoalan kemanusiaan. Barulah kita kemudian mengangkatnya sebagai isu agama. Dan pada tanggal 7 Oktober itu penistaan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Al-Masjidil Aqsa ini sudah sangat buruk luar biasa. Kenapa Pak? Mereka itu tinggal menunggu waktu untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Dirobohkan. Dan mereka akan mengumumkan tentang haikal, tempat ibadah mereka yang mereka angan-angankan. Diasumsi mereka. Yang mereka anggap itu adalah haikal Sulaiman yang dulu ada di situ. Dan mereka menganggap mereka yang berhak, padahal mereka bangun ulang itu. Coba itu. Itu cuma hayalan mereka. Dan ini ditargetkan harus terjadi sebelum genap 80 tahun. Makanya kalau Bapak kemarin menyaksikan pernyataan juru bicara pejuang Hamas yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi dan diterjemahkan tuh. Saya cukup mengikuti tuh. Saya ikuti terjemahannya. Wah. Mereka pun meledek dalam tanda kutip. Hamas meledek. Buktikan kalau Anda ini memang punya kejayaan. Karena kalau sampai tahun 80, tahun ke-80 mereka menjajah Palestina tetapi mereka tidak menemukan itu dan mereka tidak mampu menghadirkan seorang Mesias. Ini bukan Messi nih. Mesias. Messi pun dia punya ibadah juga dengan Yahudi. Ketika tertangkap kamera dia sedang meratap di tembok, ratapannya Yahudi. Bisa jadi Messi itu mungkin dia dari situ. Dan mereka berjanji, Benyamin Netanyahu menjanjikan sebelum 80 tahun penjajahan mereka di Israel, Mesias itu akan turun dari langit. Sekarang udah ada Messinya di Liga Amerika. Ini persoalan mereka. Jadi seperti keyakinan orang-orang Syiah yang sampai sekarang masih membulet. Kalau kata orang Jerman itu ada istilah namanya Pabaliyet. Itu istilah Jerman tuh. Ada yang tahu kan ya? Pabaliyet. Kata orang Jerman yang dekat Garut. Bingung. Syiah itu meyakini pada tahun sekian dulu nih mereka punya klaim tahun 2001 akan turun Imam Mahdi. Imam Mahdinya turun dari Sardab, sebuah goa yang berada di Iran, dan itu Imam Mahdi udah dalam goa itu 2000 tahun. Ini versinya mereka. Imam Mahdi versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nggak pernah berkhayal. Kita tidak pernah mengatakan, oh Imam Mahdinya sekarang tinggalnya di Selipi. Enggak.
di Al-Manar. Kita meyakini Al-Imam Mahdi itu sesuai dengan keyakinan Rasulullah, bahwasanya namanya sesuai dengan nama aku Rasulullah, namanya Muhammad, dan nama ayahnya seperti namaku, dan dia dari keturunan Quraisy. Dan itu masih dicari. Bahkan dia ketakwaannya luar biasa, alim, ahli ibadah. Tutur katanya seperti tutur katanya Rasulullah, wajahnya seperti wajah Rasulullah. Dan dari ahlu baiti Rasulullah SAW. Nongol di Indonesia, namanya Imaduddin, bilang ahlu bait itu kagak ada ahlu bait. Bingung lagi. Lalu terus kemudian dia ngajinya sama siapa? Nah, ini kan orang-orang Syiah meyakini sesuatu yang memang tidak ada dasarnya, tidak pasti. Sementara Yahudi juga sama, meyakini akan turun seorang Mesias. Kalau Islam sudah jelas, Imam Mahdi memiliki kisah di akhir zaman, Nabi Isa akan turun di akhir zaman, dan itu semua kita tidak percayai kecuali melalui jalur riwayat-riwayat yang disahihkan oleh para ulama. Bahkan ada kitab Al-Muntaqa yang sudah diintisarikan mana riwayat-riwayat yang tidak sahih. Katakan riwayat itu sahih, turun derajatnya, ada satu periwayat atau perawi yang bermasalah, turun jadi hasan, bermasalah lagi, turun jadi dhaif. Kalaupun itu benar, para ulama mengatakan lebih baik kita meyakini sesuatu yang benar tetapi tidak disebutkan daripada kita sebutkan tetapi tidak benar. Nah, ini yang kejadian ini. Oleh karenanya nanti suatu saat kita akan baca, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dalam taat dan sehat. Itu nanti akan ketemu bangsa Romawi berkoalisi dengan Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy berkoalisi dengan bangsa Yahudi. Tujuannya apa? Untuk menindas. Dan saya ulangi lagi, pokok permasalahan Palestina itu berawal dari berdirinya negara Zionis. Saya katakan Zionis Israel, bukan Yahudi yang bersalah. Yahudi itu bangsa, agama, tetapi memiliki latar belakang yang mungkin dengki dengan siapa? Islam. Nah, ini dijadiin bahan serius. Ada satu, ini mungkin sedikit sensitif nih informasinya, kesepakatan, ini kesepakatan jahat negara-negara Arab nih. Sedikit mungkin ada informasi yang tersebar sekitar tahun 2017, 2019 itu. Ada file yang bocor yang disebut dengan kesepakatan abad ini. Begitu namanya, Safqatul Qarn. Safqatul Qarn. Ini silahkan Pak, saya bukan pengamat politik Timur Tengah, saya bukan siapa-siapa, tetapi ini data yang mungkin tersebar. Dulu saya dapatkan ini dari channelnya Al Jazeera. Di antaranya adalah begini: untuk menghindari kebuntuan penjajahan Israel di Palestina, orang-orang Palestina ini akan ditawarkan untuk pindah ke sebuah daerah yang disebut dengan daerah Sinai, Bukit Sinai yang dulu kisahnya dengan Nabi Musa. Lebih tepatnya adalah Sinai Utara. Dan ini melibatkan, mohon maaf dengan berat hati kita sebutkan, adalah pemerintahan Arab Saudi dan juga melibatkan pemerintahan Mesir. Makanya ini pegang omongan saya nih, Mesir nggak akan ada lagi pemilu, pegang omongan saya. Ada Ustaz, ntar katanya bulan depan ada pemilu. Iya, liatin aja pemilu, paling kotak kardus lagi. Iya, kita capek-capek ke TPS jam 7 pagi nyoblos, paling besok ujung-ujungnya dia juga yang menang. Harus, kenapa? Ini akan menjadi tawaran. Gaza dibombardir sekarang, tanpa air, tanpa listrik, tanpa bahan bakar, bahkan yang terakhir tanpa obatan, tanpa obat-obatan. Kalau kita adalah orang miskin di Jakarta, nggak punya apa-apa, kita sakit bisa ke puskesmas Pak, tanpa KTP pun orang puskesmas harus nolong kita. Itu ada oksigen, ada paracetamol, ada infus yang harus diberikan kepada kita sebagai WNI. Tapi di jalur Gaza hari ini tidak ada Pak, tidak ada. Rumah sakit Asy-Syifa sudah tidak menampung lagi, obat-obatan habis, listrik tidak ada lagi, setiap malam gelap. Mereka minum itu bukan karena haus,
mereka minum itu untuk bertahan hidup. Makan satu keluarga satu roti. Bundar itu kalau keluarga jadi empat. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah setempat. Lantas kemudian kenapa Hamas masih terus nyerang Israel kalau tahu memang akan memakan korban di jalur Gaza? Semestinya pertanyaan itu juga harus kita tanyakan kepada Bung Tomo. Kenapa Bung Tomo masih tetap mengobarkan api perjuangan di Surabaya kalau tahu Surabaya akan menjadi lautan api? Betul nggak? Ya kalau kita punya otak yang picik, kita salahkan Bung Tomo nih, gara-gara ente sih kemarin nih orang dikumpulin nih, bikin takbir segala lagi, jadi perang tuh Surabaya. Kita akan menyalahkan Bung Tomo, tetapi disitulah nilai perjuangannya. Kalau kita tidak mengatakan itu, mereka akan melegalkan penjajahan di atas dunia. Bayangin aja Pak, Dewan Keamanan PBB apa yang diperbuat sekarang? Nggak ada. Uni Eropa hari pertama serangan Hamas kemana? Ke Tel Aviv. Tanggal 7 malamnya Uni Eropa komentar, tindakan terorisme. Seliga-liga Arabnya, Sekjen Liga Arab orang Mesir dengan lantang gamblang mengatakan para teroris dari Palestina. Kok bisa kita dituduh sebagai pencuri ketika kita ingin merebut rumah kita sendiri? Rumah kita direbut orang, kita mau ambil. Jangan sampai terbalik hukum kita, seperti yang dulu terjadi di Sumarekon. Seorang santri yang berjuang mempertahankan nyawa dan motor varionya melawan seorang begalnya mati, dilawan. Padahal ini santri nggak pakai senjata musuh diambil, dilawan, ditusuk, begalnya mati, dia yang dipenjara. Kejadian nggak di Indonesia? Jadian. Pernah kan? Seorang santri lagi liburan naik vario, jembatan Sumarekon tuh Bekasi, dipepet malam-malam. Dia lawan, santri punya silat, muridnya Bang Muzi mungkin muridnya Bang Tirmizi, dilawan, diambil senjatanya, disikat, mati dia. Besok pas lagi diolah TKP dinyatakan sang santri adalah tersangka. Loh gimana? Saya mempertahankan nyawa Pak. Bisa jadi, jangan-jangan kalau keadilan sudah tidak ada di negeri kita, rumah kita dibobol maling, kita ngelawan, wis jurus 1, jurus 10 nyimbang Tirmizi keluar, plak, mati. Besoknya polisi datang, waduh Pak, Bapak telah membunuh Pak. Hah, kok membunuh? Saya lagi ngelawan Pak. Nggak bisa Pak, nggak boleh membunuh orang Pak. Apa kemudian sebelum mati kita bunuh tuh maling, kita tanya, ente ada niat bunuh nggak? Kalau ente nggak ada niat bunuh, saya nggak mati ini. Kan nggak mungkin. Nah oleh karenanya kondisi Rasulullah di Madinah belum kemudian aman, belum. Nanti kita akan baca lembaran-lembaran ini selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Bagaimana Rasulullah dengan hati yang bijaksana, pikiran yang jernih, kemapanan militer, soliditas para sahabat, akhirnya Rasulullah SAW bisa membangun sebuah negara, sebuah tatanan masyarakat yang pada akhirnya nanti ketika Rasulullah datang untuk berhaji wada, bahkan dalam peristiwa Fathu Mekah, setelah itu ada umroh qadha, setelah itu ada haji wada, kan 3 peristiwa besar tuh di Mekah setelah Rasul berhijrah. Pertama umroh qadha, yang kedua adalah Fathu Mekah, yang terakhir adalah Hajjatul Wada. Kalau haji wada semuanya sudah Islam, Fathu Mekah belum, umroh qadha belum. Ketika mereka datang para sahabat bersama Rasulullah, ungkapan orang-orang kafir Quraisy saat itu mengatakan, sungguh Muhammad sudah mengembalikan ototnya, bahasanya begitu. Bahasa kita apa otot itu apa? Nih dulu habis nih kita gebukin nih orang, sekarang dia balik udah kuat. Artinya apa? Rasulullah membuktikan yang ingin ditunjukkan kepada Rasulullah bukan kekuatan itu. Dan demi Allah, ketika terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, apakah Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, kejar semua orang yang dulu melawan kita, bunuh. Kejar semua orang yang menolak masuk Islam, dibunuh palanya, dipenggal palanya, tawarin masuk Islam, kalau enggak dibunuh.
Silahkan nanti Bapak pulang sambil makan nasi goreng, kebuli apa nasi goreng? Nggak jadi kebuli. Sambil makan malam nanti bersama istri tercinta, lihat di YouTube kisah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kalau minggu lalu kan saya udah kasih PR, udah dibaca belum tuh? Nakbah Palestina 1948. Udah dibaca Pak? Belum ya? Nah, yang belum segera dibaca supaya persoalan Palestina clear. Nakbah Palestina 1948. Yang kedua adalah dataran Golan. Dataran Golan itu dari arah Syria, nanti akan diperjelas. Itu nanti yang akan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman nanti. Nah, ini sama nih. Nanti kita baca tentang di rumah kisah perseteruan antara seorang kafir Quraisy yang bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf, yang dulu pernah berikrar ingin membunuh Rasulullah, bahkan menyatakan Rasulullah adalah makhluk yang paling ia benci seumur hidup. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan hatta yakuna ahabban nasi ilai, sampai kemudian 180 derajat dia mengklarifikasi dan mengatakan Muhammad adalah orang yang paling saya cintai sekarang. Itu lihat Pak, bagaimana Rasulullah berdakwah itu dengan hati yang lembut. Ketika kuat, Rasulullah tidak semena-mena. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalau kita kan enggak nih. Kita lagi jadi bawahan, ditindas, kita sabar. Pas jadi atasan, udah naik jabatan, disikat nih orang. Wah, nih dulu nih, tempo hari nih yang nyusahin saya nih, sikat. Punya urusan, disusahin. Kan begitu. Kalau Rasulullah enggak. Bahkan ketika masuk Fatu Mekah, orang-orang kafir itu masih memuji Rasulullah. Khairuna wa ibnu khairina. Anak orang baik nih. Rasulullah paham, mereka takut. Tapi Rasulullah tenang aja. Rasulullah tenang aja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita membahas apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk di Madinah. Rasulullah masuk di Madinah itu tepat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun pertama Hijriah, yang bertepatan bulan dengan September tahun 622 pada tanggal 27. Dan ketika beliau sudah masuk ke kota Madinah, beliau setelah menentukan tanah yang akan digunakan untuk membangun masjid, yaitu tanah milik 2 orang anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah SAW, yang letaknya berada tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berjalan masuk ke kota Madinah itu yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, dulu para sahabat itu menawarkan, ya Rasulullah kesini sini aja Rasulullah, nggak apa-apa, rumah saya buat engkau. Tetapi waktu itu Rasulullah SAW mendapatkan arahan wahyu dari Jibril yang memberitahukan bahwasanya unta yang beliau naiki itu sudah mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti bahwasanya unta itu akan diam dan duduk di tempat yang dimana Allah akan berikan sebagai petunjuk yang akan dibangun masjid itu. Akhirnya berhentilah, dan itu tanah milik orang anak yatim 2 dan dibayar oleh Rasulullah SAW. Dari situ kemudian para sahabat membangun bersama Rasulullah. Rasulullah turun tangan. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan atapnya dari pelepah kurma, temboknya sebagian dari tanah, dan bahkan lantainya baru terbuat dari apa? Dari kerikil, pasir dan kerikil. Ini saya doakan lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pergi haji. Nanti ingat pesan saya, kalau di Madinah tolong datang ke Museum Al-Madinah, bukan Museum Rasulullah, bukan. Kalau Museum Rasulullah ada di Masjid Nabawi, jalan kaki nyampe. Tapi kalau Museum Al-Madinah itu jaraknya kalau naik taksi 1 orang mungkin 20 realan. Itu ada biaya masuknya. Museumnya itu dekat bandara Madinah. Cakep Pak. Pakai bahasa apa aja ada.
bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, Arab ada, Perancis ada. Saya jamin Bapak Ibu yang masuk ke museum ini keluar air matanya mengalir. Begitu dahsyatnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat membangun masjid, terjun, turun gunung, membantu pembangunan masjid. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masjid yang menjadi pusat mercusuar perjuangan Rasulullah. Bukan hanya sekedar tempat sholat, masjid tempat belajar, masjid tempat bermusyawarah, masjid tempat mengatur strategi peperangan, masjid tempat ngurus pernikahan, masjid tempat ngurus perceraian orang. Masjid. Makanya kalau ada orang numpang tidur di masjid, kasih aja Pak. Apalagi ada yang ruas untuk numpang, ngopi, istirahat. Di masjid saya ada orang istirahat, ojol, baru 10 menit terbahan dibangunin. Ayo bang, mohon maaf. Padahal bukan di teras masjid, di koridor yang bukan bagian masjid. Kadang pengurus masjid udah kayak yang punya masjid. Waduh, diusir-usirin. Numpang ngecas doang ojol, numpang 10 menit buat nyambung hidup dia, nyari duit. Diusir, padahal yang bayar listrik bukan dia, yang bayar listrik jamaah. Masjid ini harus punya peranan, Pak. Menyasar pendidikan dari mulai usia dini sampai usia lansia. Masjid ini harus menjadi mercusuar. Kalau perlu di masjid diadakan pelatihan menjahit, adakan latihan menjahit. Masjid mengadakan pelatihan menulis, membaca, latihan apa lagi? Komputer, latihan bekam, latihan fasdu, apa aja. Latihan gosok golok, nggak apa-apa. Latihan bersihin cincin, nginclongin cincin, adain. Belajar silat, apalagi reparasi handphone, adain Pak. Semua bentuk keahlian yang bisa diserap oleh anak-anak kaum muslimin, bahkan non muslim sekalipun, kalau memang ingin mendapatkan pelatihan dari masjid, berikan Pak. Masjid ini harus menjadi jamiah. Jamiah itu artinya apa? Sesuatu yang mengumpulkan. Jangan punya masjid angker. Ya Allah, dibukanya pas azan doang. Ustadz, kalau kayak gitu tromol hilang, tromolnya gembok. Cari tromol yang kagak bisa, ada pakai setrum kayak apa gimana? Cari. Iya. Beneran, apalagi masjidnya gede-gede. Masjid di samping di seberang rumah saya itu punya engkong saya, gede. Masya Allah, sekali tromol kalau Jumatan itu paling sedikit 6 juta, 7 juta. Kalau lagi mini-mini 3 juta lah. Itu luar biasa Pak. Masyarakat punya kepercayaan. Tapi kalau kita masuk masjid, kita masukin uang 50 ribu, sedekah Jumat, tromol Jumat 50 ribu. Pas sujud ada kerikil di mana? Karpet. Ini kemana aja nih DKM nih? Kerikil mulu. Kalau kita ke masjid, sendal hilang. Ada ke masjid, mungkin ke toiletnya bau. Masya Allah. Ini sedikit motivasi. Saya tidak menyindir Ustaz Azhari. Ini di antara masjid yang yang paling nyaman di antara masjid ini adalah masjid Al-Manar. Bahkan ada kemajuan nih hari, ada snacknya. Saya juga kaget nih, jangan-jangan snack kuliah subuh pindah ke maghrib nih. Sebelum saya tutup, ini sedikit sharing saja. Saya punya majelis yang sama membahas tentang Sirah Nabawiyah setiap Selasa malam Rebo. Selasa pertama dan Selasa ketiga di Masjid Fatimah Muhammad, dekat Taman Tebet Eco Park, dekat kantornya Partai Hanura. Ini mohon maaf nih, bukan ngendorse Hanura. Ntar di cut lagi nih sama orang Ustadz Atik nyebut Partai Hanura. Itu nggak jauh dari kantor Hanura, lewat dikit dekat rumah susun Tebet Eco Park ada masjid namanya Masjid Fatimah Muhammad. Kalau Bapak pengen tahu bagaimana masjid modern yang membuka pintunya untuk kaum muslimin, lihat di situ. Itu satu. Ini yang saya rekomendasikan. Kalau mau belajar tentang manajemen masjid di Jakarta, mungkin Jogokarian belum kita bisa saingin dah. Tapi di Jakarta nih baru 2 di masjid yang saya lihat nih. Yang kedua, Masjid Al-I'tisam dekat rumah saya di Jakarta Selatan. Kalau Bapak habis makan di Abuba Cipete Raya, Bang Donang seringan Abuba Cipete Raya, Pak Jenderal kan ada tuh Abuba Cipete Raya tuh.
atau enggak seberangnya Abu Ba ada namanya ikan bakar Cianjur. Nah, keluar kiri ada pom bensin Vivo, samping pom bensin ada Masjid Al-I'tisam. Nih kalau mau ngelihat masjid, orang mau kencing jam 1 malam aja ada tuh. Orang mau kencing jam 1 malam, mau numpang tidur ada kopi 24 jam. Masjidnya ada lift, bahasanya 3, adem luar biasa. Kalau khutbah cepet 10 menit bubar. Khutbah Jumat, wah pokoknya kalau yang model-model malas kesiangan mulu dah. Kenapa Pak? Ini masjid Masya Allah luar biasa. Dan ini yang dibutuhkan oleh umat. Ada pelatihan jenazah, ada pelatihan ini, sunatan massal, semerbak, semarak. Jadi orang naruh duit 10 juta, 30 juta, itu kagak kesel. 30 juta kemana nih duit? Kagak ada bau-baunya. Wah 30 juta almanar makin berkah. Wah kata yang donatur tahun depan 50 juta nih. Bos, makin semarak lagi. Tahun depan 100 juta nih. Nah, mudah-mudahan donaturnya denger ini, insyaallah nambah ntar ke almanar. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Minggu depan insyaallah kita akan bahas tentang marhalah yang kedua setelah bangun masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita akan bahas di minggu yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.